salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Srel Gersang dengan NPM 2401010286. Kali ini saya akan memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai struktur program dan setiap file yang digunakan dalam program ini. Di sini ada penjelasan di setiap programnya, di mana program ini berfungsi untuk mengelola data mahasiswa dengan fitur seperti menambah data, mencari data, mengurutkan data, dan menyimpan data ke file. Adapun penjelasan ini mencakup seluruh file dalam proyek, yaitu yang pertama itu ada app cpp, app header, utility cpp, utility header, data txt, dan main cpp. Baik, yang pertama itu mungkin kita mulai dari main cpp. Untuk yang pertama, main cpp ini merupakan titik masuk utama program, di mana file ini hanya berfungsi untuk memanggil objek kelas app dan menjalankan menu utama aplikasi. Fungsi utamanya di sini hanya menginisialisasi aplikasi dan menjalankan menu yang ada. Jika kita lihat dari mungkin dari laporan di sini, fungsi main pada C++ adalah titik masuk entry point dari program, dan dalam kasus ini hanya perlu untuk membuat instance dari kelas app. Dan selanjutnya yang itu menjalankan menu utama program dengan memanggil fungsi menu. Jadi fungsi main ini tidak perlu banyak bars kode yang diperlukan karena logika utama sudah ada di dalam kelas app yang sudah diorganisir di file lain seperti app cpp dan utility cpp. Dan yang selanjutnya untuk app headernya, di sini merupakan file header yang bersih deklarasi dari kelas app. Di kelas ini memiliki berbagai metode untuk menangani operasi pada data mahasiswa seperti menambah, menampilkan, mencari, mengurutkan, dan menyimpan data ke dalam file. Untuk kode program di sini ada const max, di mana batas maksimal dari data mahasiswa. Selanjutnya string npm, string nama mahasiswa, dan npm mahasiswa. Dan selanjutnya kelas app untuk pengelolaan aplikasi. Di sini untuk data dari mahasiswa, di mana data mahasiswa ini memiliki array untuk menyimpan data mahasiswa, dan untuk jumlahnya itu memiliki variabel untuk menghitung jumlah data mahasiswa. Yang selanjutnya untuk kode program di public app, ini merupakan konstruktor untuk inisialisasi jumlah data ke nol, yang dimana di sini tampilan menu ada 7. Dari menu pertama itu menu tambah data, tampilkan data, cari data, urut data, analisis, simpan file, dan baca file. Dan selanjutnya app cpp. Untuk file ini berisi implementasi dari metode-metode yang ada di kelas app. Untuk fungsinya itu menangani operasi yang dilakukan pada data mahasiswa seperti yang sebelumnya juga, penambahan, pencarian, pengurutan, penyimpanan, dan pembacaan data. Untuk app-nya di sini ada jumlah dan juga baca file, inisialisasi jumlah data, dan membaca data dari file saat aplikasi dimulai. Di sini ada vote menu,
di mana menu ada 7 yaitu tambah data, tampilkan data, cari data, urutkan, menganalisis, simpan ke file, dan keluar. Untuk void app untuk penambahan data, di sini ada untuk input npm, input nama dan menambah jumlah data mahasiswa. Dan selanjutnya di menu tampilkan data, di sini untuk menampilkan seluruh data mahasiswa yang telah ditambahkan tadi ataupun data yang telah dimasukkan. Selanjutnya cari data, mencari data mahasiswa berdasarkan npm, di mana data yang telah dimasukkan tadi pastinya memiliki npm dan juga begitu nama. Dan untuk program selanjutnya itu utility headernya. Di sini file headernya memiliki atau berisi deklarasi fungsi-fungsi utilitas yang mungkin digunakan untuk algoritma pencarian, pengurutan, dan rekursi. Fungsi ini dideklarasikan di dalam program tersebut dan diimplementasikan di file utility cpp di program sebelumnya. Untuk di sini ada searching dan sorting dan juga rekursif. Untuk searching itu di sini saya memiliki dua pilihan, yaitu sequential search sama binary search. Dimana untuk sequential search pencarian secara sequential dan binary pencarian secara binary. Begitu juga di sorting, yaitu menggunakan algoritma merge sort, dan di partition, dimana fungsi ini membantu untuk merge sort ataupun pembantu dari merge sortnya sendiri. Untuk cell sortnya itu memiliki algoritma cell sort dan rekursif, menghitung jumlah huruf dalam nama mahasiswa dan juga menghitung jumlah vokal dalam nama mahasiswa. Dan yang selanjutnya utility cpp. Di sini program file ini berisi implementasi dari fungsi-fungsi yang dideklarasikan di utility headernya, dimana di file ini memiliki algoritma pencarian seperti dua pilihan tadi, yaitu di sequential dan binary. Algoritma pengurutan, dimana algoritma pengurutannya memiliki 3 pilihan, yaitu dari quick sort, merge sort, dan cell sort, serta fungsi rekursif untuk menghitung jumlah huruf dan vokal dalam nama mahasiswa. Dan yang terakhir untuk data txt-nya. File data txt ini digunakan untuk menyimpan data mahasiswa yang dimasukkan oleh pengguna. Setiap barisnya itu memiliki npm dan nama, yang dimana npm dan nama mahasiswa itu dipisahkan dengan tanda pemisah seperti titik koma. File ini akan dibaca saat aplikasi yang dimulai dan disimpan kembali saat program selesai. Selanjutnya kita akan merun program. Untuk tampilan pertama yaitu ada menu tambah data, tampilkan data, cari data, urutkan, analisis data, nyimpan file, dan yang terakhir itu keluar. Di sini kita akan mencoba untuk menambah data, mengisi npm, mengisi nama,
Nah, setelah kita mengisi npm dan maka data tersebut akan ditambahkan. Kita akan mulai dengan memilih, memilih menu nomor 2 yaitu menampilkan data. Nah, di sini sudah datanya sudah tambah. Selanjutnya kita akan mencari data. Kita akan masukkan npm dari data yang ingin dicari. Kita bikin. Nah, di sini untuk mencari data ada dua pilihan yaitu sequential dan binary seperti yang sudah saya jelaskan di program dari utility, di mana di situ terdapat dua pilihan yaitu sequential dan binary dari file utility header. Di sini saya akan memilih satu yaitu sequential. Di sini data telah ditemukan. Mungkin kita akan merubah npm yang soalnya npm sama. Kita akan mengulang dari awal. Tambah data. Mungkin 280. Tampilkan data. Selanjutnya kita cari data. Kita masukkan npm yang ingin datanya dicari. Data ditemukan dengan cek indeks 0, 1, 2, 3, 4-nya. Yang selanjutnya itu mengurutkan data. Di sini ada 3 pilihan, yaitu quick sort, merge sort, dan cell sort. Jadi kita akan memilih salah satu saja. Kita akan memilih nomor 1. Nah, di sini data telah berhasil diurutkan. Dan yang selanjutnya itu menganalisis data dengan menggunakan rekursif. Seperti yang sudah kita lihat, data sebelumnya itu ada 5 dan kita menambahkan satu lagi. Di sini jumlah datanya sudah bertambah yaitu 6 dengan jumlah huruf dan jumlah huruf vokal dapat dilihat. Mungkin yang selanjutnya untuk menyimpan data menyimpan file ke data txt. Sebelum kita menyimpan, kita melihat dari data txt itu. Di sini untuk data txt-nya masih memiliki 5 data karena kita belum menyimpan data yang telah kita tambahkan tadi. Maka dari itu kita simpan file, maka data akan tersimpan. Jika kita melihat kembali kepada data txt, data sudah tersimpan di data txt, datanya sudah menjadi 6. Dan yang terakhir dengan menu keluar. Mungkin hanya yang bisa saya jelaskan terkait tugas dalam pendataan mahasiswa dengan menggunakan nama atau npm. Jika ada salah kata,
Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.